Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang Android Kotlin Fundamental. Jadi di video kali ini kita akan masuk ke part kelima, yaitu tentang Android Arsitektur. Jadi tentang arsitektur komponen, lesson kelima ini. Untuk pelajaran kelima ini tentang arsitektur komponen, yang pertama kali yang kita bahas pada video kali ini adalah tentang view model. Jadi di aplikasi ini maksudnya di aplikasi yang akan kita jalankan atau kita coding nanti di part yang ini akan membahas tentang view model sama tentang sebenarnya memahami arsitektur komponen sih, lebih ke view modelnya. Jadi di sini introduction dulu, apa itu view model. Jadi kita menggunakan view model class itu untuk menyimpan sama memanage UI, apa namanya, user interface yang related dengan data dalam sebuah life cycle consistent way. Jadi view model ini itu memungkinkan data itu selalu hidup ketika device configuration-nya itu berubah. Artinya orientasi screen orientasinya itu berubah. Jadi apa itu namanya? Ketika layar HP itu berubah dari portrait ke landscape kayak gitu. Jadi view model itu memungkinkan datanya itu tetap ada. Kalau yang kemarin itu ketika nanti dia itu di portrait landscape kayak gitu, nanti kalau kita menggunakan data yang biasa itu bisa sih dihandle tapi repot. Kemudian di sini nanti kita akan menggunakan view model factory class untuk menginstansiasi sama mereturnkan view model object ya, dan yang bisa survive dari configuration change. Configuration change tadi ya, yang perubahan konfigurasi, baik itu misalkan merubah rotasi dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita akan menggunakan rekomendasi APP arsitektur, kemudian bagaimana menggunakan life cycle, view model, sama view model factory. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang UI data yang tidak berpengaruh, yang istilahnya itu fleksibel lah, lebih cocok yang support sama device configuration change-nya. Kemudian apa itu factory method design pattern dan bagaimana menggunakannya. Kemudian nanti bagaimana kita membuat view model object menggunakan interface view model provider factory. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita akan menambahkan view model dalam aplikasi, kemudian kita akan menyimpan app datanya. Kemudian datanya itu kita akan lihat bahwa datanya itu survive ketika ada perubahan konfigurasi. Kemudian berikutnya kita akan menggunakan view model factory dan factory method design pattern untuk menginstansiasi view model object ya dengan konstruktor parameternya. Seperti itu yang akan kita pelajari pada video ini. Mungkin nanti kalau terlalu panjang kita akan bagi jadi beberapa part. Nah, yang pertama untuk app overview-nya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi kita menggunakan Guys the World is to player character style game ya. Jadi aplikasinya kita menggunakan Guys the World apps ya kan. Udah ada di starternya, nanti kita akan menggunakan itu. Jadi di sini itu cuman kayak the world is guitar ya kan, got it dan lain sebagainya. Jadi kayak permainan tebak kata ya, kayak gitu. Nanti kita lihat aja di situ ya seperti apa. Jadi first player itu X out the word. Oh iya betul, berarti X out itu berarti apa namanya, eh kayak action gitu ya, action. Tapi ya intinya menebak kata aja sih, bener apa enggak kayak gitu. Jadi menebak kata. Kayak kemudian nanti ada got it button kalau udah bener. Kemudian second player guess the word, first player press the skip button bisa untuk decrease the count ya, jadi bisa di skip gitu untuk katanya susah. Kemudian to end the game press the end game button. Oke, seperti itu. Nah, pertama kita download dulu untuk guess the word starter kodenya. Jadi saya sambil buka untuk Android Studio-nya. Oke, sambil menunggu nanti dijalankan aplikasinya, kemudian nanti ketika udah jalan kita lihat seperti apa. Nah, jadi di sini perlu mempelajari ya, explore kode untuk mendapatkan feel for how the app work. Jadi nanti teman-teman tetap harus mengeksplor isi kode programnya itu apa dan dibaca gimana sih kok aplikasi itu bisa bekerja gitu ya.
Jadi dalamnya itu ada main activity. Main activity itu contains only default template generate code. Jadi default aja ya kan, ada navos fragment ya kan, UI fragmentnya ada title fragment, game fragment sama score fragment. Ini nggak perlu kita bahas banget-banget kan, kemarin di aplikasi trivia sudah pernah ya. Jadi kalau misalnya masih bingung bisa diputar ulang untuk video sebelumnya. Kemudian nanti ada title fragment ya kan, ada play button dan sebagainya, ada game fragment, itu di dalamnya ada main fragment yang istilahnya itu di sini kebanyakan game actionnya itu berada. Kemudian di sana ada variabel yang mendefinisikan current word-nya sama current score-nya. Kemudian nanti ada word list yang mendefinisikan reset list, jadi isinya adalah sample list of word, jadi list dari kata-katanya. Kemudian on skip method itu ketika skip buttonnya itu diklik, kemudian next word ya sama lah ya. On correct itu ketika klik handler got it buttonnya itu diklik. Oke, kemudian score fragment itu adalah fragment final di game, jadi yang mendisplay final score ya kan, final score. Kemudian ada main navigation-nya, isinya itu adalah from to the fragment dan user can navigate the game fragment. Nah, ini isinya dari navigation-nya. Di sini sudah dijelaskan, tapi nanti harusnya juga sambil dilihat-lihat. Kita sambil buka untuk project-nya yang guys word. Guys the word, ini dia. Guys the word starter. Kita buka. This window aja, yang ini kita tutup. Oke. Nah, sambil menunggu dia download Gradle dan apa namanya dan lain sebagainya, loadingnya cukup lama untuk download dan sebagainya, kita lanjutkan aja. Nah, berikutnya itu adalah kita akan menemukan problem di starter aplikasinya. Jadi di situ tuh ada problemnya. Jadi ketika nanti dijalankan ya kan, dan kita memainkan beberapa kata, kemudian kita nge-tap baik itu skip atau got it setiap each word. Kemudian game screen akan menampilkan word sama current score-nya. Kemudian coba dirubah orientasi device-nya ya kan. Nanti current score-nya itu lost, hilang gitu ya. Jadi ketika kita jalankan game di beberapa word lagi, kemudian game screen menampilkan beberapa skor, tutup dan buka lagi aplikasi. Jadi gamenya akan restart dari awal lagi gitu. Dan ini adalah problem yang ada, ya. Problem di sini. Kemudian coba main gamenya beberapa kata, kemudian tap end game button. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi ketika end game. Jadi isunya itu adalah aplikasi starter ini itu tidak menge-save sama nge-restore data yang state-nya itu disimpan sebelum konfigurasinya itu berubah. Konfigurasi berubah itu misalkan ada perubahan screen dari portrait ke landscape kayak gitu. Jadi ketika device itu orientasinya dirubah, itu dia tidak menyimpan data yang ada. Kenapa? Karena ketika orientasi itu dirubah, itu on create itu akan dipanggil ulang. Sehingga semua data-data itu akan direset ulang kayak gitu. Nah, sebenarnya kita itu bisa meresolve isu ini tuh menggunakan onSave instant state callback ya kan. Ini tuh membutuhkan menulis kode yang cukup lumayan banyak. Kemudian kita perlu menyimpan seluruh datanya itu ke dalam bundle. Kemudian nanti ketika dia di-recreate, bundlenya itu akan di-collect lagi gitu. Jadi cukup panjang banget ya, ribet banget lah ya. Kemudian game screen-nya itu tidak ada navigasi ke score screen ketika nge-tap end game button. Jadi problemnya ada dua ini. Nah, kita bisa meresolve semua ini tadi, problem ini tadi itu dengan yang menggunakan yang namanya app arsitektur. Jadi app arsitektur itu adalah sebuah cara untuk mendesain aplikasi kita, kelas aplikasi kita, kemudian relasi-relasi di antara kelasnya. Jadi kemudian seperti kode, bagaimana kita mengorganisasi mengatur kodenya, memberikan performa yang lebih bagus, skenario yang lebih bagus, dan lebih mudah dalam mengerjakannya. Oke. Nah, nanti di situ ada beberapa concern ya di prinsip-prinsip app arsitekturnya itu. Nanti ada UI controller sama view model factory gitu. Jadi UI controller itu apa? Jadi UI controller itu adalah UI based class seperti activity atau fragment. Itu yang namanya UI. Jadi yang kelas-kelas yang menampilkan UI namanya UI controller. Nah, UI controller ini itu harus menampung logic yang menghandle UI dan operating system interaksinya, interaksi misal tombol diklik dan sebagainya.
ya kan, seperti menampilkan view sama mengcapture user input. Jadi jangan menaruh decision making logic. Jadi if else kayak gitu tuh di sini jangan. Jadi di sini itu hanya kode logic untuk menampilkan view saja. Itu namanya tugasnya UI controller. Nah, kalau logic ya kan, jadi logicnya itu nggak ditaruh di UI controller. Kita akan separate, akan dipisah kayak gitu. Nah, di aplikasi ini, guys, the word starter kodenya ini, UI controllernya itu ada 3 fragmen, yaitu game fragment, score fragment, dan detail fragment. Artinya tampilannya ada 3 ini. Kemudian untuk separate dan concernnya, desain prinsipalnya itu game fragment itu hanya respon untuk menampilkan atau menggambarkan game elemen dari screen-nya. Kemudian mengetahui ketika user itu nge-tap button-nya dan tidak ada lagi lainnya. Jadi ketika nanti user itu nge-tap button, seluruh informasinya itu akan dikirim ke game view modelnya. Logiknya akan dikirim ke game view modelnya. Nah, view model itu apa? Jadi view model itu akan nge-hold data, akan nyimpen data yang akan ditampilkan ke fragment atau activity yang diasosiasikan dengan view model class. Nah, view model ini itu simple sekali untuk kalkulasi sama transformasi data. Kemudian prepare datanya juga dan menampilkannya ke dalam UI controller. Jadi di dalam arsitektur ini view model bisa perform decision making-nya dan dia juga akan menyediakan datanya juga gitu. Nah, game view model itu akan menahan data kan, akan hold data seperti score, value, list of word, ya kan, current word, because datanya itu yang akan ditampilkan ke screen gitu. Dan dia tidak terpengaruh dengan configuration change-nya tadi karena dia itu hidup terus kayak gitu. Nah, jadi Jadi game view model itu konten business logic untuk perform simple calculation to decide what the current state of data. Jadi game view model itu juga menampung logic untuk simple kalkulasi atau perhitungan sederhana sama membuat decision atau menentukan apa yang current state-nya ya. Jadi current state untuk datanya. Nah, berikutnya view model factory. View model factory itu apa? Jadi view model factory itu adalah instansiasi view model object dengan atau tanpa parameter konstruktor tentunya. Itu namanya view model factory. Jadi dia yang akan menginstansiasi view model, namanya view model factory. Factory ibaratnya pabriknya view model gitu. Nah, tampilannya nanti jadi seperti ini. Jadi UI controller kan biasanya kalau kemarin kan kita logic semuanya ditaruh di activity, ada if else taruh di activity, taruh di fragment. Enggak, kalau sekarang enggak. Nah, UI itu hanya mendisplay data sama mengcapture OS and user event. Jadi tugasnya UI controller itu hanya menampilkan data sama menangkap event-event yang dilakukan oleh usernya. Seperti ngeklik button, nulis, ngeklik apa, kayak gitu. Jadi cuma menangkap itu aja. Nah, berikutnya dari UI controller itu nanti akan dikirim menggunakan left data dalam view model. Jadi view model ini akan menahan semua data yang dibutuhkan untuk UI sama mempersiapkan untuk ditampilkan. Jadi yang mengolah datanya atau menyimpan datanya itu adalah view model dengan left data. Jadi di kode lab yang nanti kita akan belajar lebih tentang Android Architecture Component yang related dengan UI controller sama view model. Kayak gini. Arsitekturnya jadinya seperti ini. Kalau kemarin semua kita taruh di sini. Intinya sekarang kita untuk logic dari data itu kita akan pisahkan ke view model. Jadi tugasnya UI controller itu hanya menampilkan tampilan saja sama menangkap event-event yang diklik. Event-event clip, menangkap event-event usernya aja. Kemudian untuk semua decision makingnya, perhitungan sederhananya, perhitungan kompleks itu ada di view model atau lab datanya, di view modelnya seperti itu. Nah, berikutnya ini masih teorinya dulu ya. Nah, bagaimana sih cara membuat view modelnya? Ini juga sudah selesai, tapi kita masih jelaskan dulu biar teman-teman nggak bingung soal APP arsitektur karena ini penting banget. Setelah life cycle itu pasti penting banget. Bahkan besok kalau kerja itu pasti ditanyakan. APP arsitektur ini juga penting banget, juga perlu dipahami. Nah, view model class itu didesain untuk menyimpan sama manajemen UI related data. Jadi data yang related dengan UI-nya. Jadi view model ini diasosiasikan dengan satu fragment. Nah, di tes yang ini kita akan akan membuat sebuah view model di aplikasi kita dengan nama game view model untuk game fragment. Ya, jadi UI controlnya adalah game fragment, view modelnya nanti adalah game view model. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana apa sih view model lifecycle aware-nya itu seperti apa.
Nah, pertama kita akan menambahkan game view model kelasnya. Jadi pertama kita buka dulu untuk Gradle modul app-nya. Kita akan menambahkan implementasi untuk lifecycle view model. Jadi kalau kita mau menggunakan view model, kita pertama harus menambahkan dependensi view modelnya dulu. Jadi kita taruh di bagian modul app untuk boot Gradle-nya. Di boot Gradle-nya yang modul app kita tambahkan nah, kemudian kita synchronize. Oke, sambil menunggu dia mendownload library-library-nya, dependensinya, kita lanjut ya. Kemudian nanti kita di package screen game, ya kan, di folder, kita membuat sebuah Kotlin class namanya game view model di package screen game. Kita buka dulu untuk, nah ini screen yang game. Kita akan membuat sebuah kelas di sini. Package itu folder ini namanya. Kemudian nanti kita akan membuat game view model class ya, game view model class yang extend view model. Kemudian untuk membantu kita memahami tentang view model lifecycle aware-nya, kita akan menginit dengan ngelognya, ngelog ya, ngelog game view model ini. Jadi oke, ini udah selesai, kita tinggal klik kanan, kita akan bikin kelas, Kotlin class, namanya adalah game view model. Game view model. Ini nama kelasnya. Kemudian kelas ini dia itu extend dari view model. Nah, ini dia Android Lifecycle. Kemudian change to start. Kemudian untuk memahami lifecycle-nya, kita akan init, kemudian kita akan log.i tagnya game view model, kemudian teksnya game view model created. Oke. Nah, kalau sudah berikutnya kita akan mengoverride method onClear dan kita akan menambahkan login di view modelnya. Oke. Jadi view model itu akan di-destroy ketika fragmennya itu di-detach. Kan view model itu akan terhubung sama UI controller. UI controller itu fragmennya. Nah, ketika fragmennya itu di-detach dari sebuah activity, maka view modelnya itu juga akan di-destroy, ya. Kemudian kita panggil ketika nanti di-destroy itu dia akan manggil onClear, ya kan, onClear. Nah, kita nanti akan ngelog. Kita akan override onClear-nya, kemudian kita log untuk game view model destroy. Jadi di sini untuk memahami bahwa game kapan ini dipanggil aja, hanya untuk pemahaman aja sebenarnya. Nah, berikutnya kita akan mengasosiasikan game view model ini dengan game fragment. Jadi kita akan menghubungkan antara game view model dengan game fragment. Nah, view model itu butuh diasosiasikan dengan UI controller, di mana game view model ini UI controller adalah game fragment. Nah, untuk mengasosiasikan keduanya itu kita butuh membuat reference dari view model di dalam UI controllernya. Nah, di tahap ini kita akan membuat reference dari game view model di dalam corresponding UI controlnya, yaitu game fragment. Nah, di dalam game fragment pertama kita akan menginisialisasi view modelnya. Jadi kita buka dulu game fragmentnya, kemudian kita akan menginisialisasi private let init var game view model, Oke. Nah, ini sudah menginisialisasi untuk game view modelnya. Oke, kita samakan aja di situ mintanya view model. Ini cuman variabel aja ya, jadi apapun nggak masalah. Tapi biar kalian nggak bingung. Kemudian kita akan menginisialisasi ini view modelnya. Jadi selama konfigurasi CSS itu screen dirubah rotasinya, UI control itu fragmen itu akan dibuat ulang, recreated ya. Jadi ketika layar itu diputar gitu, UI controller seperti fragment itu akan di-recreated, ya kan? Nah, however, view model tadi view modelnya itu tetap hidup, ya. Fragmentnya itu tetap akan di-recreate, tapi view modelnya itu tetap hidup, ya kan? Dia akan survive. Jadi kalau kita membuat view modelnya itu
kalau kita membuat view model itu menggunakan view model class, maka objek yang baru itu akan dibuat ulang ketika fragmennya itu di recreate gitu. Jadi kalau kita view model sama dengan new view model kayak gitu istilahnya. Itu apa namanya? Nanti view modelnya itu akan dibuat ulang, dibuat ulang, dibuat ulang ketika fragmennya itu dibuat ulang. Jadi kita akan membuat view model itu kita menginstansiasinya menggunakan view model provider gitu ya. Biar apa? Biar view modelnya tidak dibuat-buat ulang. Nah, flownya seperti ini. Jadi ketika ini view model sama fragment UI datanya. Ketika dia ada rotasi seperti ada configuration change, kan fragmentnya instan. Configuration change, maka fragmentnya itu akan dibuat ulang gitu. Kemudian ketika dia dibuat ulang, view modelnya itu tetap. Jadi view modelnya itu terpisah. Dia tidak dibuat view model. Maka dia butuh menggunakan view model provider, tidak menggunakan view model konstruktornya. Nah, apa itu view model provider? Bagaimana view model itu provider itu bekerja? Jadi view model provider itu akan mengembalikan nilai dari view model yang sudah ada, yang sudah eksis, ya kan? Atau dia itu akan membuat baru kalau belum ada. Nah, view model provider itu akan membuat sebuah view model instance yang diasosiasikan dengan memberikan scope, baik itu activity atau fragment. Nah, untuk view model yang dibuat itu dia itu apa namanya ya akan bertahan selama scope-nya itu tetap hidup. Jadi kalau scope-nya fragmen ya view model ini dia akan tetap hidup ketika fragmennya itu masih ada dan dia tidak akan apa namanya dihancurkan sebelum fragmennya itu didetach gitu. Nah, bagaimana kita menginisialisasi view model menggunakan view model provider.get gitu. Metode yang ada dalam view model provider. Jadi di game fragment kita akan menginisialisasi view model variabel di dalam onCreate view-nya. Dalam onCreate view-nya setelah mendefinisikan binding variable ya kan menggunakan view model provider.get. Nih. Ini jadi menginstansiasinya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita juga akan ada lognya, ini lognya. Lognya kita taruh, jadi dia di onGrid view sebelum setelah binding, ya kan? Setelah binding variabel dibuat. Oke. Nah, di sini di onGrid view kita log dulu game fragment, kita apa namanya? Akan menginstansiasi si view model ini. Jadi view model itu sama dengan view model provider this dot get view game view model class.java. Oke, seperti ini. Ini bagaimana kita menginstansiasi apa namanya view modelnya. Jadi tidak dibuat dari game view model konstruktornya. Tapi seperti ini cara menginstansiasi view model menggunakan view model provider. Nah, dengan cara seperti ini, kalau misalkan dia sudah dibuat view modelnya, jadi pertama kali si game fragment kan dibuat, itu kan view modelnya juga diinstansiasi tuh. Ada nih, ada. Kemudian ketika device itu diputar tes gitu, maka nanti fragmen ini akan di-recreate. Fragmennya akan di-recreate. Nah, ketika fragmennya itu di-recreate, kan otomatis ini dipanggil ulang. Nah, dengan menggunakan view model provider, ketika objek view modelnya ini itu sudah ada, maka dia akan memberikan objek yang masih eksis. Jadi tidak dibuat ulang. Pusing ya? Gak apa-apa, nanti diulang-ulang aja videonya kalau pusing. Oke. Ini coba dijalankan aplikasinya, kemudian nanti dibuka loketnya, kemudian tap play button di device-nya emulator. Jadi kita di loket-nya itu nanti di onGrid view-nya itu akan ada kayak gini. Ketika game formatternya itu dibuat ya. Lihat ini. Oke, kita coba sambil jalan. Oke, saya sambil cek apakah soundnya nggak masuk. Ya, kemarin-kemarin saya bikin video, udah capek-capek bikin video 2 jam ya. Soundnya nggak masuk. Nah, sambil nunggu sambil saya jelaskan lagi ya. Karena kalau APPS itu butuh banyak penjelasan ya. Nah, nanti ketika dia diputar-putar kayak gitu, itu fragmennya nanti akan dipanggil-panggil lagi kayak gitu. Akan dipanggil-panggil lagi.
Ya ini perlu untuk memahamkan life cycle-nya. Kita tunggu dulu. Ini lightingnya saya matikan satu, panas banget. Waduh. Lama nih. Oke, ini karena baru jalan pertama kali ya, jadinya lama banget. Kayaknya ini perlu dijalankan dulu ya, perlu dijalankan dulu untuk memahami bagaimana view model itu bekerja ya. Oke, lama. Lama. Oke, videonya nutup. Alah. Kita reset aja HP-nya. Udah susah nih. Makin lama. Oke. Oke, begini karena lama, nanti biar video nggak terlalu panjang, saya pause dulu aja. Oke, sambil, nah, error udah mulai install ya. Sudah mulai install. Nah, kita akan lihat loketnya. Kemudian kita pilih yang info aja. Kemudian yang tadi. Kita filter ya, game. Oke. Nah, kita coba untuk play. Nah, ketika di play, lihat nih. Callout view model provider.get, ya kan? Jadi fragmennya itu dibuat. Di sini. Nah, ketika kita rotate device-nya, game view model created. Nah, game view model created itu kan berarti udah ke create ya. Sekarang kita coba putar device-nya. Loh, kan putar yang ini ya.
Rotasinya gimana? Berapa finisher? Nah, ini kita available-kan untuk auto rotate-nya ya. Nah, auto rotate kita putar. Nah, ini dia. Nah, dengan cara seperti ini, maka view model providernya dipanggil lagi ya. Nah, tapi game view model creator-nya nggak dipanggil lagi. Artinya fragmennya itu di recreate, tetapi view modelnya nggak, karena tadi udah ada. Ya, kita balikin lagi. Tentunya kejauhan. Oke. Nah, sama lagi kan? Dan kemudian ketika apa namanya? Nah, tadi dah ya. Ketika apa namanya kita bolak-balik device-nya itu ininya dipanggil, tapi game view modenya hanya sekali tok. Artinya, ketika orientasinya itu berubah, berarti view modelnya nggak di-recreate ulang. Karena dia udah eksis. Fragmennya di-recreate, tapi view modelnya enggak. Nah, sekarang kalau kita exit dari game Navigate-nya, kemudian kita apa namanya kita keluar dari game ini. Coba kita keluar. Ding. Nah, kalau kita keluar, maka game view modenya itu destroy. Nah, game view modenya baru dihancurkan. Jadi ketika fragmennya itu di detach, di keluar udah pergi kan kemarin udah tahu kan life cycle-nya. Ketika kita pergi dari fragmen tersebut, maka fragmennya akan di detach ya, di destroy. Maka view modenya juga baru di destroy gitu. Nah, kalau kita masuk lagi, nanti dia akan dibuat ulang. Ya kan? Game view model created dia akan dibuat ulang. Seperti itu. Oke. Nah, jadi videonya seperti itu dulu untuk pemahaman view modelnya. Nanti bisa diulang-ulang kalau misalkan bingung karena untuk app arsitektur itu cukup memakan pemikiran. Tapi kalau udah paham sih gampang ya. Kalau udah paham gampang. Karena tapi kalau misalkan memang belum paham nanti mungkin videonya perlu diputar berulang-ulang untuk penjelasannya ya, biar sampai paham. Dicoba-coba codingnya. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.